Seorang TikToker bernama Neta Viani menjadi sorotan publik setelah mengunggah video yang dianggap menyerang institusi Polri secara generalisasi tanpa bukti jelas. Kalau gue dipanggil polisi dan disuruh klarifikasi, gue bakal jawab, bukankah klarifikasi dan minta maaf adalah kerjaan Anda tiap sebentar? Ya nggak becus itu, Pak. Enak ya jadi Anda, nggak kerja tiap bulan, tetap gajian dari duit pajak kita. Ketua Bidang Pemuda Aliansi Indonesia, Muhammad Jody Hussein, mengecam unggahan tersebut sebagai fitnah dan ujaran kebencian yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Jody mendesak Polri untuk segera memeriksa TikToker tersebut guna mengklarifikasi tuduhannya dan mengungkap fakta yang sebenarnya. Luar biasa, ahli rekayasa udah mulai kerja nih guys. Panik bos, karena masyarakat sekarang mulai berani dan merasa terwakili dengan semua yang saya sampaikan. Sampai menyebut saya menyerang institusi Polri, dan menghujat saya sampai meneror saya, dan bahkan membuat akun dengan nama saya dengan konten yang tidak pantas. Dari semua yang terjadi semakin yakin saya, penegak hukum di Indonesia memang sakit. Ya memang tidak semua, lagi-lagi oknum. Iya, oknum yang terlampau banyak itu jumlahnya, anti kritik, saling menutupi kejahatan, dan saling melindungi satu sama lain. Koreksi kalau benar. Sekali lagi saya tegaskan, Rp1.000 pun saya tidak menerima apapun dari mengeluarkan isi hati masyarakat. Murni karena tanggung jawab moral dan nurani sebagai sesama manusia. Setiap saat yang saya dengar jerit, tangis, dan laporan masyarakat ke saya bukan ahli hukum, bahkan tidak sehebat kalian mengenai pasal dan undang-undang. Kalian lebih paham dan lebih mudah merekayasa semuanya. Sampai masyarakat kecil tidak berkutik di hadapan kalian. Tapi sampai kapan kekuasaan membuat kalian sewenang-wenang pada rakyat? Saya yakin kalian sendiri dengar ucapan Pak Prabowo bagaimana. Harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Ya, saya yakin Jenderal lebih tegas terhadap penegak hukum yang kotor. Jika kalian penegak hukum yang benar-benar amanah, bukankah tindakan saya justru sangat membantu institusi Polri buat berbenah dan bersih-bersih? Saya nggak tertarik dengan istilah sahabat Polri, seperti yang Pak Listio Sigit sampaikan. Hanya dengan apa yang saya lakukan, saya ingin membuka mata institusi Polri sesungguhnya yang benar-benar bekerja bahwa masih banyak oknum yang mencoreng nama institusi mereka sendiri. Butuh berapa banyak bukti lagi untuk saya menyampaikan ini? Anda pikir masyarakat buta? Saya pun sering ngobrol dengan polisi yang tidak sedikit dari mereka mengakui apa yang saya sampaikan. Bahkan mereka mengakui kebijakan dari atas yang tidak memihak pada rakyat. Ya, ini saya samarkan karena beliau tidak ingin identitasnya saya buka. Saya sangat menghormati itu. Saya iba dengan polisi baik yang namanya ikut tercoreng oleh rekannya sendiri. Sementara saya menyampaikan segala sesuatu berdasarkan fakta. Dapat untung kagak, teror iya. Jika semua yang saya sampaikan ujaran kebencian, saya tantang kalian untuk debat terbuka dan live secara langsung. Bahkan di hadapan Pak Presiden sekalian. Biar masyarakat aja yang vote. Gimana? Dan beri penilaian terhadap kalian. Relevan kan? Jujur, saya lelah. Ini bukan tugas dan tanggung jawab saya. Saya harap kalian bisa diandalkan dan membuat masyarakat nggak lagi menjerit dan menangisi ketidakadilan yang mereka rasakan. Hanya karena mereka miskin. Sekarang pertanyaan saya, apakah kekuasaan, kedaulatan masih di tangan rakyat? By the way, video saya nggak mungkin viral jika yang saya sampaikan kebohongan. Sesekali makanya baca komen, Pak. Sekali lagi saya tegaskan, saya nggak menyamaratakan semua Polri, tapi saya mengecam oknum yang hampir semua jumlahnya. Sehingga dengan berat hati, kadang saya sebut polisi baik itu adalah oknum. Bagaimana jika ganti nama aja, agar memulihkan kepercayaan publik pada Anda? Atau apakah perlu polisi swasta untuk menangani kalian? Karena ternyata Propam emang nggak cukup untuk menangani kalian. Tulis pendapat kalian netizen di kolom komentar.